Ya, oke. Sekarang kita akan membahas tentang sleep ya. Nah, jadi sleep ini ya seperti namanya bahwasannya ada sinkronan begitu ya antara puli dan sabuk. Nah, maksudnya sleep itu apa? Jadi ketika pulinya berputar, ketika pulinya sudah berputar, sabuknya masih diam. Nah, intinya seperti itu begitu ya. Nah, eh, dalam transmisi mesin, khususnya puli, begitu ya. Nah, slip ini simbolnya adalah simbol slip ya. Jadi simbol slip ini adalah S, begitu ya. Nah, dan S ini seringkali disebutkan dalam satuan persen. Jadi misalnya ini puli satu, puli 2 gitu ya. Misalnya puli satu slip sebesar katakanlah 2% begitu ya. 2% gitu. Kemudian puli 2 slip sebesar katakanlah 3%. Ini misalnya ya, ini angkanya bebas saja sebenarnya. Nah, maksudnya persen itu apa begitu ya. Nah, kalau misalnya tidak slip gitu ya. eh, Jika tidak slip itu saya tulis di sini ya. Jika tidak slip, maka S sama dengan 0% ya. S itu kan slip ya, maka slipnya sama dengan 0%. Nah, sekarang kita misalkan puli ini tidak slip begitu ya. Berarti kan S-nya sama dengan 0%. Nah, yang dimaksud S sama dengan 0% itu adalah ketika oke, misalnya di sini ada titik A begitu ya. Titik A. Nah, jadi titik A ini ada di puli dan ada di jadi jadi gini, puli ada titik A. Di pulinya di titik A, di beltnya juga di titik A. Jadi kalau diperbesar begitu ya, diperbesar ini misalnya puli. Nah, ini adalah beltnya gitu ya. Misalnya ini beltnya begitu ya. Nah, di sini ada titik A, di sini juga ada titik A begitu ya. Nah, kalau misalnya tidak selip, maka ketika pulinya bergerak, A-nya juga akan ikut bergerak begitu ya. Jadi berhimpitan terus begitu. Jadi kalau berputar, A-nya berhimpitan terus begitu ya. Itu tidak selip. Ya, jadi selipnya adalah 0%. Nah, sekarang jika slip total gitu ya. Slip total. Nah, maksudnya slip total itu apa? Jadi ketika pulinya berputar, beltnya diam. Jadi saking loss gitu ya, saking slipnya, maka S sama dengan 100%. Nah, jadi sama gitu ya. Kita katakanlah ini beltnya, ini pulinya. Jadi ketika pulinya berputar penuh gitu ya, berputar 100% ya. Berputar 100% itu kan berarti dia melakukan satu putaran penuh begitu ya. Jadi ketika A-nya ini berputar satu kali, yang A ini di sini aja. Karena saking selipnya begitu loh. Saking selipnya 100%. Jadi ketika puli sudah melakukan putaran selama 100% atau satu kali full karena slipnya 100%, maka titik A tetap di sini nggak gerak. Ya, itu makanya disebut sebagai satu putaran penuh slip gitu ya. Jadi apa namanya? Dikatakan sebagai slip total atau S sama dengan 100%. Nah, sekarang kalau misalnya puli satu slip sebesar 2%. Nah, maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika puli A sudah berputar 2%, 2% itu kecil ya, katakanlah segini seret gitu ya. Nah, ketika titik A di sini, A ini baru bergerak. Nah, jadi ada keterlambatan antara titik A di puli dengan titik A di beltnya. Jadi A-nya berputar selama 2% dulu ya. Kecil gitu ya. Seret gitu ya. Yang A di sini baru ikut bergerak. Nah, ini biasanya dilambangkan dalam apa namanya? Sudut ya. Jadi katakanlah ini A aksen begitu ya. Nah, jadi ini katakanlah ketika pulinya selip sebesar 2%, nah maka apa namanya? Maka titik puli ini akan bergerak dulu ke A aksen, baru A-nya ini bergerak ikutan gitu. Jadi kayak terlambat, A-nya terlambat gitu. Jadi berputar dulu, ketika sudah 2% putaran baru A bergerak. Jadi kalau misalnya slip sebesar 50% gitu ya. Berarti
A-nya berputar setengah dulu, sampai sini dulu set, nah baru ketika slip baru A-nya ikut. Nah, ikut gini ya. Jadi itu maksudnya slip dalam satuan persen. Ini juga sama begitu ya. Puli 2 slip sebesar 3%. Nah, berarti puli 2 ini berputar 3% putaran dulu ya. Jadi sekitar ya 3% ya. Kecil gitu ya. 3% dulu berputar. Nah, ketika sudah 3% putaran baru pulinya bergerak gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya slip dalam satuan persen ya. Jadi kalau 0% berarti tidak ada slip gitu ya. Jadi benar-benar sama-sama berputar gitu ya. Kalau slip 100% berarti pulinya udah berputar sekali gitu ya, udah putaran satu penuh ya. 100% itu kan kayak satu gitu ya. Sudah satu, tapi yang titik A ini nggak bergerak. Nah, tapi kalau misalnya slipnya 2% berarti A-nya berputar sedikit 2%, A titik puli berputar selama 2%, sejauh 2%. Nah, yang A baru bergerak. Nah, oke, seperti itu ya. Jadi itu untuk apa? eh, teori slipnya. Nah, nanti setelah ini kita akan membahas bagaimana memasukkan slip dalam perhitungan kecepatan puli begitu ya. Oke.